Apa yang ada di kepala Anda ketika menyaksikan Menteri Pendidikan kemudian tangannya diborgol menjadi tersangka korupsi? Dan kita sudah tahu ceritanya, apa yang sebenarnya tengah terjadi. Bagaimana sekarang kita menyaksikan anak muda sukses mendirikan startup dan itu membanggakan. Kita punya kompetitor di luar negeri tetapi dia berhasil membangun suatu jadi besar. Investor masuk juga tidak tanggung-tanggung. Ada Google, JD.com, Tencent, Temasek, Astra juga masuk, Facebook, PayPal, dan lain sebagainya. Besar-besar kelas kakap masuk di sana. Tapi ini mempunyai DNA yang berbeda dengan ketika Anda mempunyai ambisi, impian, kemudian masuk ke dalam dunia pemerintahan. Apalagi Nadiem tidak pernah sekolah di Indonesia. Hanya terbatas pemahaman dia tentang pendidikan di Indonesia. Dia tidak tahu mengenai kualitas pendidikan di Indonesia rata-rata. Karena anak-anak muda yang bekerja di sana, anak-anak berkualitas dan bergaji tinggi. Tetapi di Indonesia bagaimana kualitas pendidikan kita? Bagaimana nasib para guru? Padahal ini adalah kementerian yang diamanahkan konstitusi untuk mendapatkan APBN terbesar, 20%. Apa yang tengah terjadi? Mengapa seorang kemudian tergiur ingin menjadi pejabat publik? Lalu pejabat publik ini pun mendapatkan bintang di akhir masa jabatannya. Yang berhak untuk mendapatkan sepotong kapling di Taman Makam Pahlawan. Ketika anak-anak kita, cucu kita kelak di kemudian hari bangun ziarah bersama dengan sekolahnya ke sana. Dia bertanya, siapa ini? Ini pahlawan. Dia googling, dia cari jejak digitalnya. Kok koruptor? Apa yang terjadi? Begitukah nasib bangsa kita? Untuk itu saya mengundang sejumlah orang yang saya lakukan riset berkali-kali. Saya bertemu dengan para guru. Dan hasilnya mengatakan Nadiem tidak dikenal dalam ekosistem pendidikan. Bahkan para guru tidak pernah disapa. Tidak dekat Nadiem dengan para guru. Tidak dekat dengan ekosistem. Saya pun termasuk yang tidak pernah disapa. Ya, katakanlah kami terlalu kecil di sini. Tapi kampus pun juga tidak pernah dikunjungi. Kecuali satu kali pernah UI dikunjungi. Tapi hari ini kita menyaksikan dia sudah berpindah tempat. Dan dalam ekosistem itu dia tidak dikenal. Padahal ketika dia dilantik, ditanya wartawan, dia mengatakan bahwa ayah saya adalah anggota Komite Etik KPK, ibu saya adalah pendiri Bung Hatta Anti Corruption Award. Bagaimana mungkin saya terlibat dalam korupsi? Hari ini sebuah cerita telah berubah. Apa yang tengah terjadi? Saya akhirnya mewawancarai para guru dan kemudian juga mewawancarai salah satu birokrat senior yang pernah menjadi dirjen. Karena ini tidak mudah mencarinya. Para dirjen rata-rata tutup mulut. Tapi kali ini saya mendapatkannya dan saya mengerti birokrasi itu mengapa merespon seperti itu ketika diperintah oleh staf khusus yang datang dari dunia investasi. Apakah ini sekedar pengalihan isu atau ini sebuah kasus korupsi yang perlu mendapat perhatian khususnya bagi anak-anak muda yang sekarang kita harapkan bisa membangun negeri kita. Stay relevant. Ya, karena ini nilai yang sangat besar. Ini adalah anggaran pendidikan. Ini bisa digunakan untuk guru-guru kita, bisa digunakan untuk bahan-bahan literasi anak-anak kita, yang itu sangat kita butuhkan gitu. Chromebook untuk guru, tapi gurunya tidak sejahtera gitu loh. Jadi punya laptop tapi tidak makan kan sangat paradok menurut kami. Makanya kami sangat ingin mendorong ini. Karena saat itu terjadi tuh kita sedang pandemik. Teman-teman kita banyak yang meninggal, wafat. Tiba-tiba mereka membagikan Chromebook yang itu kurang berguna gitu loh. Buat teman-teman guru gitu. Itu sangat ironi ya ada perasaan bahwa itu adalah hak kami sebetulnya. Harusnya itu dikembalikan gitu loh. Sebetulnya sejak awal ya, sejak tahun 2020 kami membaca peta jalannya di 2020 sampai 2035 yang sempat ditolak karena ada frase agama yang hilang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kerangkanya, perusahaan teknologi edukasi itu tidak ada di kolom industri, adanya di kolom masyarakat. Dari situ kami melihat apakah EdTech, perusahaan teknologi edukasi dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang harus disubsidi gitu. Itu awalnya kami sudah mencium itu. Lalu kedua juga pendekatan terhadap teknologi yang kami kira ini tidak sesuai di lapangan. Ketika guru belajar, guru kan butuh pelatihan secara langsung kan. Tapi semuanya
di teknologi. Tapi ketika semuanya pakai aplikasi, beban administrasinya tidak berkurang. Nah, dari situlah kami sadar bahwa oh ternyata ini hanya untuk mensukseskan timnya saja gitu, bukan untuk mensukseskan teman-teman guru. Dan terakhir ketika ada Chromebook dan teman-teman 3T dapat Chromebook, itu semakin memperkuat kami bahwa ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas guru gitu. Kami kan Perhimpunan Pendidikan dan Guru ini kan kita grup-grup guru yang kritis ya, lumayan kritis gitu. Ketika teman-teman guru di 3T mendapatkan Chromebook, itu difoto, dikirim ke grup WA. Ini saya dapat Chromebook nih, tapi nggak nyala karena dia nyala tapi tidak ada sinyalnya. Jadi kurang lebih tidak berguna lah kira-kira gitu. Sampai ada bercandaan, apa kita tukar saja dengan susu kuda gitu kan. Karena tidak relevan gitu. Karena yang dibutuhkan ya apalagi guru honorer kan gitu. Dari segi juknis, petunjuk teknisnya, dari hasil kajian itu sepertinya nampak ke produk tertentu. Chromebook itu kan bukan produk perusahaan A saja, tapi perusahaannya banyak sekali. Yeah. Tetapi ada Chromebook yang menggunakan iOS-nya pakai Windows, Yes. ada juga pakai Chrome Yeah. OS kan. Yeah. Nampaknya saya melihat, saya tidak mau mendahului kejaksaan, karena kejaksaan pastikan menentukan seseorang bermasalah tidak Dengan bukti real. dengan bukti real kan. Saya hanya melihat dari segi hasil kajian. Hasil kajiannya nampak di kesimpulannya itu. Chromebook dengan Chrome OS. Yes. Ya. Kalau kita googling, ya, Chrome OS itu nomor 1. Dia cepat, dia sederhana, dia tidak mudah diintervensi oleh virus. Dan cloud base, Dan jadi cloud base. disimpan itu teknologi Iya. sana. Dengan syarat harus ada internet di sana berarti. Betul. Ya. Sorry, tadi Prof mengatakan gagal di Malaysia ya. Ya, Tapi di dalam kajian itu banyak sekolah-sekolah di Amerika berhasil. dengan menggunakan itu. Dengan menggunakan karena itu. apa? Karena internet sudah bagus di sana. Mungkin ya. Ya. Atau mungkin karena yang punyanya negara itu. Oh iya, karena Google dari sana, ya bisa Mungkin jadi. ya. Berbagai macam mungkin. Tapi di dalam kajian itu ditunjukkan beberapa sekolah di Amerika itu sangat berhasil. Ya, berdasarkan studi di sana seperti itu. Oke. Itu yang saya baca. Ya. Ya, misalkan di Malaysia sebelum 2019 itu sudah bukan hanya penelitian ya, kejadian bahwa Chromebook itu gagal di Malaysia, itu satu. Lalu yang kedua sebetulnya saya sempat membaca kajian teknis TIK, bantuan TIK yang dibuat oleh kementerian sendiri yang menyatakan secara tidak langsung Chromebook ini masih belum cocok. Namun kemudian muncul review kajian yang ini menyatakan cocok hanya dalam waktu 3 bulan, Pak Renal. Nah, ini saya kira kajian ini yang menjadi pintu masuk. Dan P2G sendiri memang kami berusaha ya untuk meyakinkan publik bahwa platform yang dibuat Nadiem itu, dulu namanya PMM, itu bermasalah. Kami berjuang keras. Sehingga kemudian kami melakukan survei 217 guru di seluruh Indonesia, di 26 provinsi, bagaimana mereka berhadapan dengan aplikasi tersebut. Dan hampir di atas 80% beban kerja, pengulangan. Apa yang sudah mereka lakukan diulang lagi, diupload lagi. Dan itu yang membuat mereka bahkan melebihi jam kerja. Karena kerjanya dibawa pulang ke rumah sampai begadang. Bahkan Pak Jokowi sudah pernah, presiden kita yang lalu pernah membahas ini. Dia kunjungan ke sebuah daerah di Bogor, ternyata rumahnya bercahaya, ya, dikiranya lagi ibadah gitu ya. Ternyata lagi ngerjain PMM gitu. Jadi kami berjuang keras untuk memberitahu publik betapa ini sangat tidak bermanfaat bagi dunia pendidikan. Tentu LKPP itu turun juga melakukan verifikasi kan. Ya. Kan bukan hanya digital kan. Orang memasukkan yang bagus, orang masukkan kualifikasinya A tetapi ternyata A-. Kan itu belajarnya melalui e-katalog ya. E-katalog itu membuat 4 unsur, Prof. Ya. Yang pertama itu transparansi paling nggak ya. Ya. Transparansi itu kalau semua informasi terkait produk, mulai dari spesifikasi hingga harga, dapat diakses secara terbuka. Ini mengurangi potensi korupsi. Ya. Bukan menghilangkan ternyata. Jadi potensi masih ada. Masih ada. Oke. Kenapa e-katalog itu digunakan? Kan Chromebook ini dimasukkan ke dalam e-katalog. Nah, mungkin pada saat dimasukkan ke e-katalognya itu ada sesuatu yang kita nggak tahu. Mungkin ini yang menjadi concern kita ya ke depan ya, bahwa data itu harus bisa diakses oleh pihak-pihak terkait. Dan di situ, Prof, perlu diketahui bahwa panitia itu bukan 3 orang yang sekarang menjadi tersangka itu, 18 orang. Ketuanya MUL, wakil ketuanya SW, ya. Terus yang IB itu menjadi konsultan teknologi, dia anggota juga.
kemungkinan. Kan kita punya APBNP. Ya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Ya. Perubahan. Ya. Perubahan itu ada dua. Perubahan itu biasanya di tengah-tengah tahun. Ya. Itu kalau zaman saya menjadi staf di sana, Ya. itu P-nya itu tambah biasanya. Oh, tambah anggaran. Tambah anggaran. Proyeknya tidak dirubah. Proyeknya bertambah. Oh, proyeknya Bahkan ada proyek baru. proyek ada program baru. Bisa jadi program Bisa baru. jadi program baru. Atau yang terjadi tahun ini. P-nya itu belum berjalan tapi sudah ada P. Yaitu efisiensi. Seperti yang sekarang tengah terjadi. Seperti yang sekarang terjadi. Angkanya berubah menjadi Angkanya berubah efisien. lebih efisien. Itu kan mungkin juga. Mungkin, ya. Bukan mungkin, memang itu terjadi. Tetapi ini logika saya. Ya. Kalau dari 1 Agustus sudah membentuk sebuah tim pengadaan, berarti tim ini sudah tahu dong anggaran. Ya. Oh, sudah tahu anggaran. Kan Ya. di bulan Agustus itu ada penyampaian RAPBN ke DPR. Ya. Artinya udah bocor tuh ke orang-orang nanti yang akan dipilih menjadi pejabat atau apa begitu ya. Ada proyek apa, ada pos proyek apa yang ada bisa dijalankan. Itu Ya. menurut logika saya. Lalu kemudian sebelum dilantik sudah ada merencanakan, sudah bikin WA group, Mas Menteri Kortib. Kalau itu menurut saya sih nggak masalah zaman Nggak sekarang. masalah zaman sekarang. Yang Ya. masalah itu adalah menggunakan anggaran tidak. Kalau menggunakan anggaran siapa? Karena setiap rupiah, setiap sen yang dikeluarkan oleh kementerian, itu kan akan menjadi ada pertanggungjawaban. Ada laporan pertanggungjawaban kan? Ya. Kalau dia menggunakan anggaran sendiri, apa undang-undang memperbolehkan? Ini yang menjadi pertanyaan kan. Tetapi kalau dia merencanakan tanpa ada biaya yang dibebankan ke pemerintah, sah-sah saja. Kan dia akan jadi pimpinan, menurut saya loh. Ya. Yang tidak sah itu ketika mengambil anggaran dari tahun yang sedang berjalan. Ini kan kalau kita pembahasan dengan DPR itu untuk tahun yang akan datang, N-1. Ya. Berarti anggaran yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya kemudian dipindahkan, ditukar menjadi proyek B begitu. Atau Bisa. sebelumnya sudah ada sebenarnya. Saya tidak tahu itu. Oke, baik. Kalau untuk masalah itu, tetapi kalau ada perubahan bisa saja. Bisa saja, Bisa tapi saja. harus persetujuan DPR. Harus persetujuan DPR. Itu terjadi nggak dengan persetujuan DPR? Kalau APBNP bisa saja, yang sekarang terjadi untuk Nggak, yang efisiensi, pada kasus Chromebook, itu saya tidak tahu. Bapak tidak tahu. Tidak tahu. Jadi harusnya bisa diperiksa apakah itu adalah ada Persetujuan persetujuan DPR apa DPR enggak? atau tidak. Oke, katakanlah ada. Katakan Aman. Aman. Ya, bisa Aman. dijalankan. Dari segi anggaran. Nah, dari segi pelaksanaan. Dari pelaksanaan, ini yang menjadi masalah. Kalau ASN, ini aturannya begini. Harus jalankan. Kecuali ubah dulu Jadi undang-undangnya. ini sama seperti kita lomba lari ya. Yang satu itu berpikir larinya harus sprint Iya. karena presidennya pengen cepat kerja begitu, harus cepat, sementara birokrasi itu adalah lompat gawang. Begitu ya. Harus hati-hati, ada prosedurnya, tidak cukup hanya tepat waktu tetapi juga harus akurat. Karena Rp1 pun bocor, Ya. harus bertanggungjawabkan. Ya. Nanti ketika ada pemeriksaan kan ada KDT-nya kan. Ya. Ada kertas data temuan. Ya. Ada 2 paling enggak. 1 administratif, Ya. kedua kerugian negara. Tapi kalau seperti ini bukankah itu justru malah merepotkan, malah membuat kita jadi lambat sekali dalam menghasilkan kinerja? Enggak bro, kalau berpatokan pada prosedur, skema, ya standar, aman kok. Aman. Aman. Apalagi ada perencanaan dari Bappenas, Iya. ada Kementerian Keuangan, itu orang pintar semua itu di sana. Ya. Yang pertama kan merencanakan PBJ dulu, merencanakan belanja barang dan jasa. Ya. Itu kan ada perencanaan, PA maupun KPA itu mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, speknya seperti apa. Ada setiap kegiatan ada laporannya. Laporan dan itu kan bisa sebulan, bisa 1 hari. Apalagi zaman teknologi, sekarang tinggal klik-klik, iya. ngecek-ngecek, tanya AI, validasi ke sini, ngecek lagi ke sini, Betul. bisa cepat. Ya. Betul. Setelah perencanaan ada pembuatan spek, ya, ada pemilihan rekanan dan sebagainya, baru nanti pemilihan penyedia. Pertama ini aturannya, bro. Ya. Di aturan ini pengennya gelas seperti begini, warnanya putih, ada universal BPR. Kalau BPR-nya, P-nya bold, nggak masuk dong. Atau boleh. Jadi harus konsisten Harus sesuai. konsisten dengan apa yang kita sebut dengan kebijakan yang ada atau standar yang ada di dalam panduan kita. Oh, jadi sebetulnya mekanisme ini sudah menjaga agar tidak mudah dong dirubah-rubah oleh orang. Betul. Ya. Oke. Betul. Kalau mau robah secara transparan dilakukan. Betul. Dan Dan harus terbuka. dirubah semua, terbuka. Terbuka. Ya. Kan ketika lelang itu kan banyak rekanan.
Dan terbuka kan? Ya, baik. Ya. Ketiga adalah pelaksanaan kontrak. Kontrak itu kita lakukan setelah ada pemilihan, ada seleksi, ada juga sanggah dan sebagainya, ya, ada penetapan penyedia. Jadi umumnya ada 4, yang kita pilih cuma 1. 1 itu kenapa? Dari segi harga, Ya. lebih murah. Dari segi kualitas, lebih bagus. Kita mau barang A, jangan beli barang B. Saya bicara masalah anggaran ya. Ya, anggaran. Karena anggaran. kan Bagaimana pro- peranggaran? ya, proyek itu dari anggaran kan. Ya. Ada 9 tahapan, Prof. Berapa bulan itu prosesnya? Setahun. Setahun. Jadi harus dianggarkan dari tahun sebelumnya harusnya. Ya, anggaran berjalan sejak Januari. Berarti Januari tahun lalu itu sudah ada kajian. Pada bulan Januari sampai dengan Februari kita sebut dengan tinjau ulang. Kan kita punya RPJMN. Dari situ kita tentukan slot-slot untuk pendidikan apa saja. Sesuai dengan visi dan misi pemerintah tentunya. Yang dikendalikan oleh Bappenas. Nah, di situ ada tripartit, Prof. Ya. 3 pihak. 3 pihak. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang punya anggaran. Yang punya duit. Ya. Di situ ada Direktur Jenderal Anggaran. Ya. Yang kedua Bappenas. Bappenas yang membuat perencanaan nasional. Adalah, ya. Yang ketiga KL. Ya, kementerian dan lembaga. Dalam hal ini Kemendikbud. Dalam ini kita bicara Kemdikbud. Nah, bulan Januari, Februari itu mengkaji ulang anggaran yang akan dipatok dalam pagu indikatif. Jadi kita sebut saja N-1 ya. Ya. Setelah itu nanti pada bulan Mei atau April, Maret atau Februari Maret akan muncul pagu indikatif, termasuk untuk pagu tadi. Ya. Ini mungkin masuk ke dalam akses pendidikan atau pengadaan digitalisasi melalui TIK ya. Di situ siapa yang terlibat? Kementerian Keuangan dan Kementerian DCA dan tidak Bappenas, tapi dengan Bappenas juga, dengan KL juga. Ya. Nah, dari situ baru ada penyusunan RKAKL. Apa itu? Rencana kerja anggaran tahun yang akan datang. Ya. Jadi dari slot-slot katakan ada 4 slot. Ya. Uangnya katakan 100 triliun. Oke. Apa saja itu dibuatlah rencana anggarannya. Itu siapa yang terlibat? Di kementerian itu kan ada satker-satker didistribusikan, mereka nanti membuat rencana kerja. Itulah pemilik proyek. Itulah nanti pemilik rencana, bukan hanya proyek, karena karena anggaran itu kan ada belanja barang. Ya, tapi publik belanja tahunya pegawai. ini pemilik proyeknya Pak Dirjen A, gitu ya. Ada juga belanja sosial. Ya. Gitu. Nah, itu nanti bulan April baru penyusunan indikatif, berdasarkan indikatif. Ya. Nanti penyusunan anggaran. Itu terjadi pada bulan Mei dan Juni. Ya. Nah, dari penyusunan anggaran ini kementerian saja. Dari situ baru nanti pada bulan Juni dan Agustus dilakukan penelaahan. Nah, penelaahan ini keluarlah nanti pagu asli. Nanti kita laporkan, kita sampaikan ke DPR. Oh, diketuk dulu oleh DPR. Belum. Namanya RAPBN. Oh, dibahas dulu. Dibahas dulu. Itu baru bulan Agustus. Ya. Ketika sudah dengan DPR, tidak dengan tripartit lagi, tapi 2 antara DPR dengan kementerian. Baru pada bulan September Oktober ada pembahasan. Pembahasan sampai ke RKKL-nya. Ya. Terus nanti pada bulan Oktober baru disetujui oleh DPR. Menjadi APBN. Diketoklah jadi undang-undang. Undang-undang. Nanti pada bulan November, Desember baru ada pengesahan DIPA. DIPA itu diserahkanlah ke Satker oleh Presiden. Ya. Sebetulnya ada benang merahnya tuh sangat ada. Kalau kita masih ingat ya setelah pandemi, saya persingkat begini ya, Google itu memiliki akses data pendidikan untuk semua guru, semua dinas pendidikan. Dan saat ini kita tahu bahwa data itu adalah hal yang sangat berharga. Dan data pendidikan kita berdasarkan kebijakan Nadiem Makarim tahun 2020 dan seterusnya itu secara tidak langsung memberikan akses kepada Google untuk mengambil semua data yang sangat rinci, kebijakan pemerintah daerah, pembelajaran, materi-materi, hak kekayaan intelektual guru-gurunya yang disimpan di dalam memori Google tersebut. Itu saya kira jenis korupsi terbesar sebenarnya. Makanya wajar kalau kemudian tadi meminta fee ya, berdasarkan pemberitaan bahwa timnya Nadiem ini meminta fee kepada Google. Karena mereka sudah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga di negeri kita, yaitu data pendidikan nasional kita. Sebelum dijual ke Trump ya.
Iya, isu itu rumor yang sangat kuat ya. Bagaimana tim bayangan ini sangat mencengkram ya teman-teman di kementerian ya. Saya tidak ingin masuk ke dalam birokrasinya, tetapi kemudian ini kan terungkap secara tidak sengaja ketika Pak Nadiem berpidato di New York kalau tidak salah. Dia menyebutkan itu dengan bangga gitu. Padahal ternyata itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Saya sendiri pernah berinteraksi misalkan dengan JT ya, ketika kami mendiskusikan tentang RUU Sisdiknas 2022 yang akhirnya ditolak dan gagal. Ketika itu kami mengajukan beberapa tuntutan, kenapa pasal tunjangan guru hilang, kenapa ada pemaksaan kebijakan ini dan itu gitu. Nah, saya berdebat di kolom chat saat itu di Zoom. Ya, saya melihat bahwa JT itu kok sangat angkuh sekali. Ini kan kita user ya, kita pengguna undang-undang, kok dia tidak melayani gitu. Dari situ kami sudah melihat oh seperti ini. Lalu juga mungkin juga ada yang sudah pernah membaca, saya menulis di Kompas transhumanisme guru, di mana ada dua hal yang sangat kontras. Di pemberitaan itu guru-guru joget-joget, happy, anaknya juga happy. Tapi kenyataannya kita sampai jam 12 malam tuh ngisi administrasi. Dan itu yang saya pernah berdebat juga di X dengan salah satu yang kemarin jadi tersangka, karena dia ngotot program asesmen nasional itu berhasil, kurikulum ini berhasil gitu. Sementara kami lihat betul di lapangan ini berantakan gitu. Itu beberapa interaksi saya dengan yang katanya 400 tim bayangan. Sebetulnya kalau kita mundur ke belakang, kami dari P2G ini di tahun 2020 itu menolak rencana asesmen nasional. Kenapa? Karena apabila pemerintah ingin tahu tingkat literasi, itu terakhir 2018 sudah ada hasilnya, 2019 Kementerian sendiri internal sudah mengakses, jadi hasilnya sudah ada. Yang belum ada kan tindak lanjutnya kan. Ini malah berencana untuk melakukan asesmen lagi. Dan asesmennya ketika pandemi, ketika anak-anak kita learning loss. Itu kan sudah jelas hasilnya. Dengan hasil yang rendah, dengan kondisi yang parah, berarti kan akan lebih rendah. Kami menuntut mana tindak lanjutnya untuk meningkatkan literasi kita. Tapi ternyata lebih semangat untuk bikin asesmen nasional, di mana untuk mensukseskannya dengan Chromebook. Sekarang mengenai staf khusus itu adalah pilihan menteri. Ya, menteri punya maksud untuk apakah dia mengamankan atau tujuannya apa? Yeah. Tujuannya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri. Sesuai dengan bidangnya, apakah di bidang multimedia, di bidang pemerintahan, di bidang kebijakan dan sebagainya. Dan ini disetarakan dengan eselon 1B dalam hal keuangan. Jadi kalau dirjen yang biasa 1A, ini dirjen adalah 1B. Ini 1B. Sama dengan staf khusus. Tapi kalau staf khusus kan lelang. Oh, staf khusus tidak lelang, bawaan menteri. Staf ahli maksud saya. Staf ahli. Staf ya. ahli itu lelang. Ada beberapa staf ahli dan itu juga golongan eselonnya 1B. Ya. Staf khusus itu tidak pernah memimpin rapat. Tidak pernah memimpin rapat dengan eselon 2 ataupun eselon 1. Artinya itu yang benar. Itu yang benar. Karena Ya. apa? Karena kalau memimpin rapat berarti menjadi eksekutor dong. Dan bisa memberi perintah. Bisa memberi perintah. Dan menurut cerita itulah yang terjadi 5 tahun belakangan itu. Salah satunya yang bernama JT itu yang sekarang sedang tidak ada. Ini menurut informasi yang kita baca. Menurut informasi yang saya dengar. Oh, Bapak dengar juga di kementerian dari teman-teman di sana, junior-junior mengatakan begitu. Saya kan masih ada di sana. Oh. Dan itu beliau ini sangat pintar. Sangat pintar. Memang kelihatan anaknya pintar ya. Dan dominan. Dan itu ditakuti oleh eselon 1 dan 2. Ya dominan dalam pengertian ya bagaimana seorang dominan ya dalam menentukan kebijakan umumnya tidak boleh dibantah. Tidak boleh dibantah ya. Tapi itu kan cerita. Ya. Yang cerita itu bisa juga dia sakit hati. Tetapi kalau ceritanya cuma satu orang, tapi kalau banyak orang Ya. Ini banyak orang yang mengatakan begitu. Ya, perubahan struktur di organisasi di kementerian ketika itu. Struktur atau orang atau penempatan orang? Struktur dan penempatan orang. Jadi strukturnya dirubah-rubah, kemudian orangnya juga berubah-ubah. Bukankah ASN juga punya perlindungan dari negara? Ada undang-undang ASN yang melindungi pejabat-pejabat struktural, tidak boleh dipindahkan. Menteri kalau baru masuk di tahun pertama tidak boleh mengganti orang dan sebagainya. Itu kan ada semua. Faktanya terjadi seperti itu. Ada komisi ASN kan? ASN, iya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada, dihapus kan? Ya, kalau saya sih melihat yang sering interaksi dengan saya misalkan, yang kemarin juga jadi tersangka gitu.
itu di pengembangan platform yang itu sangat berkaitan dengan pelayanan guru kan. Makanya saya dulu pernah komplain, kok bisa aplikasi pendidikan untuk guru itu notifikasinya muncul malam minggu dan nyuruh kita bikin semacam dokumentasi pembelajaran gitu. Berarti kan sangat tidak manusiawi sekali. Kok bisa Anda bikin aplikasi dengan layanan semacam itu? Teman-teman guru itu kan sangat mudah ya untuk dimobilisasi kebijakan pendidikan tentu saja, termasuk saya sendiri. Sehingga kemudian kami lupa bahwa produk-produk tersebut itu kan melayani kami. Kami adalah usernya gitu. Dan itu yang saya kira menjadi persoalan. ini yang sangat sensitif sebetulnya. Yang kedua baru saya sebutkan tadi, data pendidikan. Yang itu di era AI, mungkin Pak Renal Kasali juga pasti tahu, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. AI bisa menjadi sangat cerdas kalau dia berenang di kolam data yang sangat beragam sekali. Jadi memang para pejabat ini adalah weak target ketika pimpinannya bukan berasal dari orang-orang yang profesional di bidangnya. Profesional dalam pengertian kalau pendidikan ya tentu orang yang punya background pendidikan yang bagus. Ya. Bukan orang yang di bidang lain lah gitu ya. Yang pertama, yang kedua memang seperti Prof katakan tadi, kalau pejabat ini orang yang loyal kepada pimpinan. Dia tidak weak banget gitu. Artinya tidak lemah-lemah banget. Tetapi ketika dia punya pimpinan, dia seorang menteri, Ya. apalagi ada kelompok orang yang disebut dengan staf khusus yang di luar peraturan, di luar kewenangannya, mesti para pejabat ini mau tidak mau tunduk kepada atasannya. Atasannya siapa? Tentu saja dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi, pengguna anggarannya, yaitu saya tidak mau menyebutkan siapa, tetapi kalau di tingkat direktorat itu ya tentu dia punya kewenangan karena dia sebagai KPA. Tetapi KPA itu kan di bawah Kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran. Itu menteri atau di bawahnya menteri? Di bawahnya menteri. Khusus untuk kasus yang terjadi Chromebook umpamanya, Ya. itu kuasa pengguna anggarannya ya satu itu sahabat saya, Ya. satu mantan staf saya. Yang mul itu Yang adalah Pak Mul itu adalah ketika saya menjadi direktur Bindiklat, Ya. beliau adalah Widya Iswara di LPMP Sumatera Barat. Ya. Jadi saya kenal baik dengan beliau. Ya. Ya. Dan satu lagi seorang Satu ibu, lagi, ibu SW. itu SW itu juga saya kenal baik Ya. dengan beliau. Mereka ini yang boleh dikatakan sebagai weak person, orang yang loyal Loyal. terhadap pimpinan, Ya. tentu menjalankan direction. ya, karena pendidikan di birokrasi kan begitu, harus selalu siap jalankan perintah atasan dan siap ditempatkan di daerah-daerah terpencil, daerah sulit dan sebagainya. Ya. Kalau enggak, ya mundur. Berapa lama jadi pejabat yang bersangkutan? Kalau nggak salah 2-3 tahun ya, karena 2-3 tahun. karena yang bersangkutan itu kan menjadi direktur di Direktorat SD katakanlah SMP. Ya. Setelah selesai program itu kalau tidak salah, dua-duanya pindah ke menjadi kepala Balai Penjaminan Mutu. Eselonnya turun Eselonnya turun. dari Ya. 2A ke 2B, karena di provinsi itu 2B. Padahal dia loyal dan patuh dan menjalankan maunya. Tidak menjamin loyalitas itu jabatan tetap. Artinya yang satu itu menjadi kepala di Provinsi Jawa Barat, Ya. yang satu lagi menjadi kepala di Provinsi Sumatera Barat. Ya. Sampai akhirnya beliau pensiun. Tragisnya adalah yang di Sumatera Barat itu sudah pensiun sekarang statusnya. Ya. Sedangkan yang di SW itu sekarang menjadi salah satu tenaga fungsional. Jadi kalau tersenyum tadi, saya juga melihat bahkan yang borgol itu juga dicandain. Saya bilang ini bukan senyum bahagia, tetapi senyum dengan penuh kekecewaan. Sebuah tragedi yang mungkin dia bilang, ya sudahlah apa yang terjadi pada saya. Ini resiko karena dia ikut tanda tangan. Dua orang ini, sang satunya menjadi ketua tim teknis, yaitu Mol itu. Ya. Yang satunya menjadi wakil ketua tim teknis untuk analisis kajian tentang penggunaan laptop itu. Dia tanda tangan lalu kemudian dia dipindahkan. Setelah itu tapi dia dimasukkan penjara. Sekarang ini. Tragis. Tragis. Ya kan mereka itu sebagai pegawai ya, sebagai pegawai negeri, sebagai KPA, mereka punya kewenangan, punya otoritas ya untuk melakukan umpamanya melakukan kontrak, Ya. melakukan pemilihan nanti bersama dengan bawahannya PPK.
Ya, yang kebetulan mereka menjadi KPA dan kebetulan juga menjadi ketua tim kajian. Yang saya katakan menurut saya itu terlalu mengarah. Perannya di situ. Dan mereka yang membayar. Artinya atas persetujuan mereka uang itu dicairkan. Dan jangan lupa keluar Permen nomor 5 tahun 2021 yaitu yang mengatur penggunaan uang di DAK. DAK itu dana alokasi khusus. Yang itu untuk digunakan untuk pembelian laptop itu. Ya. Kami kira kita ini memang selalu berupaya untuk mengikuti negara-negara lain ya. Tetapi ada paradoks di dalam mengikuti negara lain. Karena kalau kita mengikuti mereka, mereka sudah mengikuti yang lain. Gitu. Jadi akan selamanya kita tertinggal gitu. Itu satu. Yang kedua adalah berkaca pada korupsi Chromebook dan hari ini pemerintah punya kebijakan smartboard yang akan dibagikan ke puluhan ribu sekolah. Kami sejak sekarang bahkan sudah terbit di media Indonesia. Sudah mengingatkan. Hati-hati Chromebook jilid 2. Harus ada risetnya dulu, harus ada dalilnya dulu, karena kami tahu betul ya benda seperti itu menjadi benda paling mewah di sekolah, pencurian, kerusakan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja kami berharap suara-suara guru di lapangan itu lebih didengarkan, karena kamilah yang akan menggunakannya, dan kamilah yang akan menentukan apakah kebijakan, bantuan, pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah itu efektif atau tidak. Dan yang ketiga, kami kira kebaruan ya, seperti AI dan coding itu direspon secara taktis. Misalkan di era sekarang kita sudah memasuki era AI, bukan lagi persiapan, sudah masuk. Lalu kita juga akan sudah memasukkan coding di dalam kurikulum kita, ternyata coding bisa dikerjakan oleh AI. Jadi untuk apa lagi belajar coding kan kira-kira begitu. Nah, saya ingin pemerintah mungkin melihat situasi global. Karena negara-negara luar itu sudah terlebih dahulu yang mereka lakukan itu membuat protokolnya. Jadi justru mengantisipasi AI masuk dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara luar itu sudah terlebih dahulu fokus kepada pembelajaran anak, sehingga kemudian ada berita di negara Swedia ya, dikembalikan untuk baca buku gitu. Jadi kita tidak kaget dan tidak latah di dalam kebijakan. Karena perhitungan di dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis kadang berbeda. Tidak akan kita bisa menuntut pendidikan yang berkualitas selama gurunya digaji lebih rendah daripada korban human trafficking. Jadi saya kira komitmen Pak Prabowo terhadap janji upah minimum guru non-ASN itu saya kira harus dituntaskan kalau ingin memperbaiki kesejahteraan guru. Keuangan negara juga sudah berubah total, berbeda dengan zaman dulu. Kalau boleh himbauan, jangan loyal buta. Jangan loyal buta terhadap pimpinan. Artinya boleh loyal tapi jangan jadi lovers. Yes. Kalau Anda tidak setuju dengan kebijakan kementerian, bukan hanya menteri, karena seperti dikatakan tadi, staf khusus pun sekarang berperan cukup dominan terhadap kebijakan-kebijakan kementerian. Ya. Maka kalau you tidak setuju, tidak sehati, berubah menjadi negara fungsional atau berhenti. Terakhir barangkali nasihat saya kepada para staf khusus, bertindaklah profesional dan jaga negara kita. Jadi ini bukan kesempatan aji mumpung, bukan untuk mencari proyek ya, karena ini adalah uang negara, uang yang dibayar oleh masyarakat, uang rakyat ya, termasuk uang kita. Ya, kita makan, saya bayar pajak. Kita makan saja kena pajak. Ya, kita belanja apapun kena PPN. Begitu. Jadi itu pesan kepada para staf khusus, seberapa tinggi pendidikan Anda tidak mencerminkan hebatnya Anda, tetapi bagaimana perilaku kita dan menjaga transparansi serta menjaga integritas agar bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki nasib bagi banyak orang. Buat apa Anda sekolah tinggi, lalu setelah itu kemudian Anda melenggang ke luar negeri, Anda aman, tapi pendidikan di negara kita ini ditertawakan oleh dunia. Tidak logik ya anak-anak kita. Saya kira itu pesan yang barangkali kita bisa sampaikan kepada mereka yang tengah menduduki jabatan-jabatan strategis. Stay relevant.